Ya, misalnya kembali di Prime Time Talk, Mas Burhan, biasanya kan kalau dianggap bahwa kita sudah tidak melepaskan ada parpol dan non parpol, tapi juga biasanya kalangan profesional itu biasanya datangnya dari akademisi, dari luar parpol, dari luar partai politik. Nah, kalau orang luar partai politik itu akan seperti apa sih bertahannya mereka ketika berhadapan dengan parlemen? Dan kita tahu kondisi sekarang parlemennya itu mayoritas berada di kubu yang tidak pro ke... Meskipun itu bisa berubah nanti. Meskipun itu bisa berubah ya. Kita hitungan saat ini aja ya. Oke. Begini, dukungan politik menjadi penting karena kita menganut sistem presidensial multipartai ekstrim. Tetapi memberikan kompensasi atau konsesi politik terlalu banyak kepada partai politik juga terlalu riskan. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa kita pakai sistem presidensial di mana seorang Jokowi sebagai presiden terpilih, ya presiden elect, nanti apalagi setelah diputuskan oleh MK misalnya, itu tentu punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang bakal masuk dalam sekondan kabinetnya. Nah, pada posisi itu ada ruang negosiasi. That's the beauty of politics, di mana gitu ya, dia sebagai orang yang punya mandat itu harus menegosiasikan, entah itu misalnya dengan Ibu Mega, dengan Pak Yos, dengan Pak Wiranto, dengan Pak Surya Paloh dan seterusnya. Itu biasa, itulah politik gitu. Cuma tadi saya kira yang perlu digarisbawahi adalah ada ruang di mana pada akhirnya Jokowi lah yang menentukan. Itu satu. Yang kedua, pada akhirnya sebelum menentukan nama itu ditentukan dulu portofolionya. Misalnya kalau ada menteri ini yang dianggap tidak perlu dan ada komitmen untuk membentuk koalisi yang lebih ramping, lebih solid, dan kabinetnya juga lebih berorientasi kerja. Karena itu tidak 34 kementeriannya. Mungkin ada yang dihapus atau ada yang digabungkan, dikaitkan sama agenda poros maritim dunia, silahkan gitu ya. Itu hak prerogatif seorang Jokowi. Tetapi ya, disitulah ada ruang sebelum sampai pada nama, mana yang dianggap diperlukan, daftar kebutuhannya bukan daftar keinginan, kemudian dinegosiasikan dengan masalah politik tadi. Gitu. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan saya tadi, bahwa ketika orangnya mungkin datang tidak dari partai politik ataupun mungkin kalangan profesional, misalnya akademisi, kemudian mereka berada di parlemen. Ya, sebenarnya kan begini, parlemen ini kan bukan singa lapar gitu ya, yang akan menerkam siapapun meskipun benar. Itu kan enggak seperti itu ya. Dia mitra gitu ya. Idealnya kan mitra. Parle itu kan ya memang parle ngomong doang gitu ya. Nah, parle kan ngomong gitu ya. Tetapi poin saya, kalau misalnya ada seorang teknokrat, ada seorang profesional, ada seorang akademisi tanpa background partai politik, dia mengambil kebijakan dan kemudian berani mempertaruhkan argumen berdasarkan data di depan mitranya di DPR, ya nggak apa-apa. Yang penting menurut saya koalisi nanti pendukung Jokowi JK nantinya itu solid gitu loh. Baik. Jadi ramping tapi sehat. Kalau sekarang kan tambun tapi banyak penyakit gitu ya. Jadi nggak lincah gitu ya. Kalau Mas Musasi melihat ya bagaimana keharmonisan antara kabinet mungkin yang di kalangan profesional kemudian keharmonisan dengan parlemen. Saya kira kekuatan dari kabinet yang disusun oleh Pak Jokowi ke depan adalah acceptable-nya di masyarakat nantinya. Karena harapan masyarakat sangat besar terhadap Jokowi JK ke depan ini untuk membuat perubahan yang besar buat masyarakat juga. Jadi ada orang yang saat ini kondisinya A misalnya, mereka berharap tidak lagi A tapi menjadi B dengan keberadaan Pak Jokowi JK. Nah, kabinet yang nantinya disusun mau tidak mau juga harus acceptable di masyarakat dengan mempertimbangkan usulan-usulan dari masyarakat. Itu kenapa kemudian banyak seperti kabinet rakyat.org yang kita buat, kita mencoba untuk menguji beberapa orang kandidat untuk ditaruh di masyarakat. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap mereka. Walaupun semuanya juga harus tahu bahwa keputusan akhir ada di tangan Pak Jokowi. Ini saya coba ingin memberi perspektif lain ya. Bahwa dukungan publik itu penting ya, itu tidak bisa kita abaikan. Tetapi saat yang sama ketika dalam proses menjaring kabinet, Jokowi jangan terjebak pada PR-ing show gitu ya. Jadi melibatkan terlalu banyak stakeholder, bagus, tetapi kalau kemudian melupakan esensi dasar tadi, the right person in the right place, itu jadi repot. Karena masyarakat ini kan luas ya. Dalam pengertian saya juga sering melakukan survei. Dan kemampuan mereka untuk melihat keadaan kan beragam gitu ya. Ada yang taunya detail, ada yang taunya secara umum gitu ya. Jadi apalagi saat ini susah sekali loh mencari satu orang yang benar-benar tanpa cacat. Mungkin bisa tentu saja integritas sama profesionalitas tadi acuannya. Jadi
Saya setuju sama Pak Jokowi, dia bilang dia yang akan memburu orang, bukan orang yang kalau sekarang kan saya kira banyak job seeker gitu ya, bawa CV kemana-mana. Jadi calonnya juga banyak. Calonnya juga banyak. Sudah ada belum job seeker yang kemudian datang ke Bang Yos? Saya kira banyak. Karena tahu kan Bang Yos nanti akan dimintai punya akses. pertimbangannya. Ya itu tadi kan ya, kalau ada orang datang ya dari dalam pun begitu. Tolong disampaikan. Pak, gitu. aku ini pantas loh Pak jadi menteri. Padahal aku cuma guru-guru aja. Ibu pantasnya jadi menteri apa? Dia nyebut sebuah menteri gitu. Menteri sunat tuh ya. Ya, sebenarnya aku cekakaan aja kan gitu kan, karena kita di dalam kan ngerti kan ini kapasitasnya bagaimana, kapasitasnya bagaimana. Dan saya pasti nggak akan nyodorkan nama yang nggak kompeten, itu kan malu kita kan. Diriku pun misalnya diberi kriteria yang memenuhi, aku nggak sanggup yang ini kan gitu. Baik. Misalnya aku suruh jadi menteri keuangan, misalnya pasti tidak sanggup aku kan gitu. Oke. Istrinya Bang Yos lebih cocok dengan menteri keuangan. Kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini, masih ada segmen terakhir, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana.